Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi semuanya yang ada di seluruh dunia. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang pendapat setiap pendapat, maksudnya perbedaan pendapat tentang sosok Imam Mahdi atau Ratu Adil sebagai hamba utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau katakanlah kita anggap seperti Rasul begitu. Dan yang kedua, Imam Mahdi atau Ratu Adil sebagai seorang pemimpin ataupun ratu ataupun raja dari sebuah kerajaan. Artinya ada yang pihak-pihak mengatakan bahwa Imam Mahdi ataupun Ratu Adil ini adalah seorang rasul atau seorang wali yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahukan ajaran tentang kebenaran ajaran agama di dunia ini. Tapi sebagian pendapat dari para peramal-peramal di kerajaan-kerajaan zaman dahulu, ada banyak kerajaan yang meramalkan tentang datangnya seorang pemimpin ataupun raja di masa depan yang hampir sama yang dianggap sebagai seorang rasul ini. Sesungguhnya ini bisa menjadi satu kesatuan antara orang ini juga bisa seperti seorang rasul, juga dia menjadi seorang raja. Bukankah pada zaman waktu itu ada Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman juga sebagai seorang rasul, utusan Allah, dan juga sebagai seorang raja dari sebuah kerajaan. Jadi bisa saja Imam Mahdi ini juga sebagai rasul dan dia sebagai ratu dari sebuah kerajaan yang ada di Nusantara, yang sepertinya kalau menurut pendapat saya ada di kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Timur, karena saya dari awal memprediksikan tentang munculnya Imam Mahdi atau Ratu Adil ini di Jawa Timur, pasti di kerajaan di Jawa Timur. Misi daripada Imam Mahdi ini kan untuk memberitahukan ajaran kebenaran tentang sesungguhnya seperti apa sih ajaran keagamaan yang sesungguhnya Allah berikan. Mulai dari tata cara, larangan-larangan, atau anjuran-anjuran, sebaiknya seperti apa, yang disuka oleh Allah itu yang seperti apa. Karena Imam Mahdi atau Ratu Adil ini datang dengan riwayat pribadi, bukan riwayat atas nama si A, si B, si C atau apa, yang kadang setiap orang itu mempunyai prediksi sendiri-sendiri tentang sesuatu hal yang terjadi. Ketika seseorang menyikapi suatu peristiwa, mungkin yang dikatakan hadits riwayat A, hadits riwayat B, hadits riwayat C. Walaupun mungkin satu orang ini menerima sebuah riwayat yang sama, belum tentu dalam penyampaiannya secara sama. Dan belum tentu orang yang menerimanya juga mempunyai pikiran yang sama. Itu yang akhirnya diperdapatkan. Padahal mungkin tujuannya semuanya baik. Tapi karena penyampaian setiap orang itu berbeda-beda, dan akhirnya penerimaannya berbeda-beda, sehingga menjadi diperdebatkan. Sedangkan Imam Mahdi ini datang dengan riwayatnya pribadi sendiri, apa yang dia alaminya, apa yang dilihatnya, semua apa yang dirasakannya sendiri, bukan dari cerita orang lain. Seperti juga Nabi Sulaiman
ketika dia berdakwah untuk menyampaikan ajaran kebenaran, dia langsung menyampaikan dengan apa yang dia rasakan, dia terima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Nabi Sulaiman pun seorang raja, seperti Nabi Sulaiman yang seorang nabi dan seorang utusan dari Allah untuk menyampaikan sebuah ajaran kebenaran, yaitu ajaran tentang sesungguhnya bagaimana agama di dunia ini, dan menyampaikan kepada siapapun yang menyembah selain kepada Allah untuk kembali kepada jalan Allah. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan seorang raja yang kaya raya dan mempunyai banyak keistimewaan seperti mukjizat begitu, yang bisa berbicara dengan binatang, bangsa-bangsa jin, dan masih banyak lagi keistimewaan Nabi Sulaiman. Jadi artinya Allah bisa saja memberikan seperti keistimewaan kepada hambanya itu, selain sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi atau rasul, dan sebagai seorang yang berkuasa di sebuah kerajaan. Jadi Allah itu memberikan dua keistimewaan pada hambanya. Jadi bisa jadi juga Ratu Adil atau Imam Mahdi itu sama seperti Nabi Sulaiman yang diberikan dua keistimewaan sebagai seorang ratu ataupun raja di sebuah kerajaan, dan sebagai seorang wali utusan yang mempunyai tugas untuk menyampaikan ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika satu orang memprediksi bahwa Imam Mahdi adalah seorang wali atau utusan yang menyampaikan ajaran kebenaran, bagi menurut umat Islam itu memang benar. Dan bagi menurut orang-orang yang dari dalam kerajaan, terutama kerajaan Hindu pada zaman dahulu, yang meyakini akan datangnya seorang yang nanti akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini sebagai seorang ratu atau seorang raja, itu juga benar. Dalam artinya dua-duanya ini mendapat sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Sulaiman. Jadi satu orang ini, Ratu Adil atau Imam Mahdi, itu adalah seseorang yang sama seperti Nabi Sulaiman. Begitulah pendapat saya tentang banyaknya orang yang berprediksi bahwa ini adalah seorang raja, ini adalah seorang utusan, maksud saya Imam Mahdi begitu ya. Dan menurut saya dia diberikan sebuah keistimewaan atau sebuah wahyu dari Allah untuk mendapat gelar keduanya. Dan sekian dari saya tentang Imam Mahdi atau Raja Adil ini, yang sebagai seorang utusan Rasul dari Allah ataupun seorang yang berkuasa di sebuah kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.